Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Kasih yang terbaik, walau kadang kamu pergi lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, kasih yang terbaik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali kita bisa beribadah bersama meskipun secara online. Tanpa terasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bulan berjalan demi bulan dan sekarang kita memasuki bulan dengan nuansa Natal. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan, damai dan sejahtera Natal menyertai kehidupan kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah ini. Tolong Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Juga sertakan hamba-Mu Pastor Jonas yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat kami mengerti dengan baik dan benar. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami untuk membukakan akal budi, hati, dan pikiran kami. Kami mau berbuah dan bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini dan yang mengikuti acara ini online siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kami live, benar-benar live. Kita mulai beribadah masing-masing di rumah kita sendiri. Selamat mengikuti ibadah online. Tetaplah bersemangat dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bisa diberi kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ini. Berkatilah sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, agar semuanya diberi kesukacitaan, kesehatan, damai, dan sejahtera. Marilah kita membuka kebaktian ini dengan lagu pertama, Putri Sion, Nyanyilah.
pasang salah pertamanya, tapi terus kita berubah. Inilah The Joy of Life. Lagu yang berikutnya adalah Gembiralah Saudara. Ingatlah Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Marilah kita menyanyikan lagu Gembiralah Saudara. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Saya persilakan jemaat-jemaat yang berada di rumah ataupun dimanapun pula untuk berdiri dan kita menyongsong Natal dengan menyanyikan lagu yang berikutnya, Joy to the World. Let
Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lagu yang terakhir, kalau bisa diganti, Let there be peace on earth. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Yonas, marilah kita sediakan hati kita bersama-sama dan memfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Let there be peace on earth. Lagu yang terakhir, saya persilakan saudara-saudara untuk tetap berdiri atau berdiri lagi untuk menyanyikan lagu ini secara hikmat. Let there be
Saya persilakan untuk doa yang berikutnya. Terima kasih Pak Jonas. Terima kasih Pak Jonas atas pemberitahuan firman-Nya. Mari kita belajar hidup hikmat dengan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari kita berdoa bersama teman-teman kita yang sakit dan lemah padat. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau satukan hati. Kami berdoa untuk Cirusi dan Kolukas, suami dari Cisieli. Kiranya Tuhan tolong jamah dan sembuhkan matanya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Mike, untuk Santi Ritiau, Kohandi. Tuhan tolong sembuhkan ginjalnya agar bisa berfungsi kembali dengan baik. Untuk Koyongki, Koyakobus, papinya Feby, dan Cik Liani. Tolong Tuhan sempurnakan kesembuhan dan penyakitnya masing-masing. Juga kami berdoa untuk teman-teman yang senior. Kami juga berdoa untuk kesehatan Om Tim, untuk Tante Kristina, Tante Hermina, Tante Tres, Tante Juliana, Tante Hana, Tante Ing, Ai Vivi, Pak Sugianto dan istri. Tuhan tolong jaga kesehatannya, berikan penghiburan yang daripadamu, kuatkan imamnya, dan menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, saya mau khusus berdoa untuk semua jemaat Maranatha dan semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian di sini, di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jaga dan lindungi mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat, cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan agar semua masyarakat taat mengikuti protokol yang ada sehingga pandemi cepat berlalu. Tuhan, dengar doa seru kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada, dan senang sekali bisa menjumpai Anda sekalian melalui tayangan video hari ini. Dan kali ini kita akan belajar dari surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Karenanya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mengambil Alkitab, membukanya di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Judul dari bahasan firman Tuhan pada kali ini adalah hidup layak dan berkenan. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu.
Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Untuk firman Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Kolose adalah jemaat yang sangat hebat. Kenapa saya katakan hebat? Sebab faktanya Rasul Paulus sendiri memuji keberadaan jemaat Kolose ini. Kalau kita membaca jemaat Kolose dari ayat yang pertama pasal 1, Kolose 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita menemukan bahwa mereka dipuji oleh Rasul Paulus oleh karena iman, pengharapan, dan kasihnya sudah teruji. Iman, pengharapan, dan kasihnya nyata. Coba perhatikan di sini. Kalau kita membaca Kolose pasal 1, ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Alasannya ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wow. Karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira bagaimana kalau kita melihat kenyataan bahwa jemaat Kolose keadaannya seperti di atas? Kira-kira pesan Paulus apa kepada mereka? Nah, sekali lagi, mereka telah mengikut Yesus. Dan iman, pengharapan, serta kasihnya sudah terbukti nyata. Kira-kira apa pesan Paulus kalau dia mengirim surat? Atau kira-kira pesan Anda kepada jemaat Kolose seperti apa? Apakah mungkin pesannya kira-kira seperti ini? Jemaat Kolose, kamu sudah bertumbuh, imanmu sudah kudengar, kasihmu sudah terkenal, sudah nyata, pengharapanmu begitu hebat. Jangan lupa ya, pokoknya ke gereja ya, kalau minggu jangan lupa loh. Ya, datang Bible study, ya, datang komsel, ya, atau cell group, datang apa saja, datang kebaktian, jangan lupa. Atau apa kira-kira bagaimana pesannya? Apakah pesannya biasa pesan yang kita sampaikan kepada teman-teman kita? Jangan lupa ya, usahakan kamu ikut pelayanan. Ya, di gereja manapun ikut pelayanan ya. Jadi WL atau worship leader, atau jadi singer, jadi penerima tamu, jadi pengurus gereja, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Ikut pelayanan ya. Jangan lupa. Sebab kalau kamu pelayanan, kamu akan bertumbuh. Kira-kira seperti itu. Atau apakah pesan Paulus kira-kira seperti ini? Jangan lupa. Kalau hari Minggu pertama jangan lupa ya, jangan absen ke gereja ya. Jangan lupa ikut perjamuan kudus loh. Ya, jangan lupa ikut perjamuan kudus. Ya, atau ya, jangan lupa ikut perjamuan. Wah, itu penting sekali. Itu sebabnya ada banyak orang yang kalau ke gereja cuma minggu pertama karena ada perjamuan. Ya. Faktanya Paulus tidak menasihatkan semua yang baru saja saya sebutkan tadi. Jadi nasihatnya Paulus nggak seperti itu, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita perhatikan Paulus menulis surat ini kepada orang-orang percaya di Kolose untuk mendorong mereka terus hidup di dalam Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi itulah aspek penting yang tidak boleh dilupakan. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar ya saya sudah dibaptis, saya ke gereja, ikut perjamuan, ikut pelayanan. Bukan. Pesan firman Tuhan nanti akan saya bahas satu persatu. Pesannya jelas sekali. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya. Berkenan dalam hal apa? Dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Garis bawahi, hidupmu layak di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi jangan puas hanya kalau berkenan dalam satu hal. Ya kita berkenan bukan supaya masuk surga, bukan. Kita sudah diselamatkan. Tetapi hidup berkenan adalah langkah selanjutnya sebagai ungkapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Jadi berkenan bukan hanya dalam satu hal, berkenan dalam segala hal. Apa sih layak itu apa? Layak artinya cocok, pas. Oh ya layak kalau dia jadi manajer karena dia pekerjaannya bagus. Oh ya pantas kalau dia jadi pendeta. Ya karena dia dari kecil dia cinta Tuhan dan sebagainya. Pas, cocok. Nah, sedangkan berkenan apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Kata berkenan, kalau kita membaca dalam terjemahan asingnya dikatakan menyenangkan. Itulah kata yang dipakai juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang dimaksud firman Tuhan, bahwa Anda dan saya sebagai orang Kristen bukan sekedar dipanggil hanya datang ke gereja. Ya, Senin ke gereja, Selasa ke gereja, Rabu ke gereja, Kamis ke gereja, Jumat ke gereja, Sabtu ke gereja, Minggu ke gereja, tidur di gereja, makan di gereja, mandi di gereja. Bukan. Anda dan saya dipanggil untuk hidup layak, cocok, pas dengan panggilan, cocok, serupa dengan Kristus, dan berkenan di dalam segala hal. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya? Ayat yang sudah kita baca tadi memberikan kepada kita setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk hidup layak dan berkenan kepada Allah. Dari ayat yang ke-9 sampai 14 saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, perhatikan baik-baik ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kita mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Perhatikan baik-baik. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, perhatikan ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan hidupmu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tadi katakan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, apa maksudnya? Jadi yang pertama, saya simpulkan begini Bapak Ibu. Catat baik-baik bagaimana untuk kita hidup layak dan berkenan. Sekali lagi, bukan supaya kita masuk surga, tetapi sebagai ungkapan syukur, sebagai respons kita atas segala keselamatan yang Tuhan sudah beri. Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah.
Jadi cara yang pertama untuk hidup layak dan berkenan bagi Tuhan adalah untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan dan pengetahuan tentang Dia sendiri. Sebab antara Tuhan dan kehendaknya tidak bisa dipisahkan. Lalu bagaimana caranya? Apakah semua orang Kristen berarti harus sekolah Alkitab supaya kita mengenal tentang Allah dan kehendaknya? Ya kalau bisa sekolah Alkitab, puji Tuhan. Ya tapi kan saya nggak mau jadi pendeta loh. Memangnya kalau mau sekolah Alkitab itu harus jadi pendeta? Kan tidak kan? Faktanya banyak yang sekolah jadi chef, jadi tukang masak. Faktanya banyak yang justru driving Uber, ya. Apa harus kalau sekolah jadi chef harus jadi chef? Belum tentu. Ya, apakah kalau sekolah kita baru jadi pendeta? Belum tentu. Apakah kalau sekolah elektronik harus jadi tukang elektronik? Belum tentu. Nah, kita belajar Alkitab supaya kita mengenal Dia dan kehendaknya, yaitu dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak ada waktu, ya jangan pernah lupa Anda dan saya tetap dipanggil untuk mengenal Allah dengan lebih baik dari hari ke hari. NLT Translation, New Living Translation berkata, "Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better." Artinya, Anda dan saya dipanggil untuk terus bertumbuh, mengenal Allah lebih dan lebih dan lebih lagi, sehingga kita ini cocok, sehingga kita itu makin hari makin berkenan dalam segala hal, karena firman menolong kita dalam tingkah laku, tindakan, tutur kata, perbuatan setiap hari. Nah, Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar menerima firman-Nya. Menerima firman, tetapi bukan untuk dilakukan, tetapi ditinggalkan di suatu tempat dan kita melupakannya. Nah, zaman pandemi ini orang dengarkan firman dari mana saja. Anda bisa dengar khotbah dari mana saja. Anda bisa dengar khotbah dari Pak Pendeta Stephen Tong. Anda bisa dengar khotbah dari Pak Pendeta Jeffrey Rahmat, Pendeta Philip Mantova, Pendeta Henny Kristianus, Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ada pendeta-pendeta yang lain. Anda bisa dengar khotbah dari mana-mana. Bahkan sekarang ini gampang sekali Anda bisa dengar atau bisa saksikan Hillsong Church. Anda bisa ikut Grace Community Church, Pastor John MacArthur di Los Angeles. Anda bisa siapapun juga, Charles Stanley dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi masalahnya adalah bukan hanya sekedar mendengar atau menerima. Nah, Alkitab mengajarkan supaya Anda dan saya menerima dan mengisi pikiran kita dengan firman, mempelajari dan merenungkannya, sehingga kehidupan kita dituntun olehnya. Ada yang berkata, Pak Pendeta, yang penting itu bukan menghafalkan, yang penting itu melakukan. No, melakukan bagaimana? Kalau Anda sendiri nggak ngerti firman, bagaimana melakukan? Yang dilakukan yang mana? Tanpa dipenuhi dengan firman di dalam hati, kita tidak bisa mengenal kehendaknya yang sempurna, sehingga kita tidak bisa hidup layak dan berkenan. Jadi langkah yang pertama untuk hidup layak dan berkenan atau menyenangkan Tuhan adalah mengenal Allah dengan benar, agar kita mengetahui kehendaknya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus dipenuhi firman, mempelajarinya, merenungkannya, dan mentaatinya. Mazmur 1 ayat 1-3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini urutannya saya balik-balik ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan otomatis. Anda tidak perlu bekerja, lalu baca Alkitab terus setiap hari, wah pasti berhasil. Tidak begitu caranya. Yosua 1 ayat 8 menasihatkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya, ini kuncinya, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi inilah pentingnya belajar firman, terus bertumbuh mengenal firman. Saya sedih, banyak orang Kristen yang menyepelekan atau acuh tidak acuh terhadap firman. Saya menulis rumus renungan murid Kristus setiap hari. Saya bagikan lebih kepada 1.000 orang di seluruh dunia setiap hari. Dan saya lihat masih banyak sekali yang tidak memperdulikannya. Masih banyak sekali yang hanya membiarkannya, tidak terbaca, bahkan sudah 1 minggu, 1 bulan tidak dibaca. Nah, pertanyaan saya, ya memang rumus bukan segala-galanya. Tapi pertanyaan saya, kalau yang simple hanya tinggal buka WA jebret lalu kita baca saja, kita nggak bisa. Lalu bagaimana kalau kita harus membuka Alkitab seperti ini, Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita harus membuka Alkitab seperti ini? Apakah kita bisa membuka Alkitab seperti ini? Sulit rasanya. Dan ini terjadi di mana-mana. Ada banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan. Nanti kalau sudah sakit baru cari-cari firman. Ayatnya di mana ya? Ayat untuk masalah rumah tangga itu di mana? Ayat untuk suami yang jarang pulang, ayatnya di mana? Ayat untuk suami yang mabuk-mabuk, ayatnya di mana? Kasih dong ayatnya saya, Pastor. Ayat untuk sakit, Pastor, ayatnya di mana? Loh. Dan ini terjadi, Bapak Ibu, di banyak gereja. Banyak sekali orang Kristen yang menjadi Kristen tapi lupa bertumbuh. Dengan asumsi ya pertumbuhan kan nanti berjalan sendiri otomatis. Kan firman ada berkata, aku menanam, Paulus berkata, aku yang menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tuh ada ayatnya tuh. Yang menumbuhkan kita kan Tuhan. Tunggu, hati-hati Bapak Ibu. Konteksnya apa itu? Ya, konteksnya apa? Silakan cari di Alkitab. Pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Roh Kudus diberikan kepada kita, menolong Anda dan saya, supaya kita cinta kepada Dia dan firman-Nya, sehingga kita bertumbuh. Saudara, yang dikasih Tuhan ada terlalu banyak ayat yang mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh. Kalau pertumbuhan terjadi dengan sendirinya, bagaimana dengan Ibrani 5 ayat 12? Sebab ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok tentang penyataan Allah. Susulah yang kamu perlukan, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih membutuhkan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia bukan orang yang dewasa, tetapi anak-anak. Perhatikan baik-baik. Kepada orang-orang yang kepadanya penulis surat Ibrani menuliskan suratnya, menegur, kamu harusnya sudah jadi pengajar, harusnya kamu sudah bertumbuh, tetapi kenapa kamu tidak bertumbuh? Nah, banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini, asumsinya ya saya pasti bertumbuh dengan sendirinya. Enggak.
Anda harus mendisiplin, kita harus mendisiplin diri kita dengan membaca dan merenungkan setiap hari. Ini adalah hal dasar sebelum kita melakukan yang lain-lain. Berapa banyak pemimpin pujian nggak pernah baca Alkitab tiap hari? Berapa banyak singer, pemain musik? Berapa banyak guru sekolah minggu nggak pernah baca Alkitab setiap hari, tapi melayani? Ada berapa banyak pendeta tidak pernah disiplin membaca Alkitab setiap hari, tapi menyampaikan firman dari mimbar? Menyedihkan sekali. Jadi firman Tuhan kepada jemaat Kolose ini menyentuh saya. Dan saya harap menyentuh Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Bahwa membaca firman, merenungkannya dengan disiplin setiap hari adalah cara untuk kita bertumbuh. Sehingga kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda dapat rumus, baca, renungkan, lakukan Bapak Ibu. Itu ayat sudah digoreng, itu ayat sudah dimasak. Ya, Alkitab ibaratnya kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita berkata, seringkali saya mendengar, bahkan murid-murid berkata, Pastor, saya nggak bisa ngerti nih ayat ini maksudnya apa. Ayat ini maksudnya apa? Saya buka kelas MMA, kelas perjanjian baru. Banyak yang berkata, saya nggak ngerti Pak. Problemnya waktu saya baca Alkitab itu saya nggak ngerti. Jadi waktu saya baca Alkitab saya ngantuk. Nah, baca Alkitab sendiri ngantuk karena nggak ngerti. Sudah dimasakkan, sudah disajikan nih breakfast, ready to eat. Masih tidak mau juga membaca. Bagaimana kita mau bertumbuh? Orang Kristen yang tidak membaca Alkitab, pertumbuhan hanya impian, omong kosong, enggak akan terjadi. Anda dan saya harus disiplin membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang pertama tadi kita sudah belajar untuk hidup layak dan berkenan kepadanya. Kita perlu dipenuhi dengan pengetahuan akan Allah, akan firman-Nya, kehendaknya, merenungkannya, tenggelam di dalam firman-Nya. Tetapi juga kita perlu ayat yang ke-10, layak, hidup layak dan berkenan kepadanya, artinya hidup yang menghasilkan buah. Anda dan saya dipanggil bukan sekedar untuk menjadi Kristen. Anda dan saya dipanggil untuk menghasilkan buah. Bukan memberi buah seperti yang diterjemahkan di dalam terjemahan baru, tetapi terjemahannya lebih tepat menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah adalah pesan firman Tuhan di banyak bagian di dalam Alkitab. Misalnya Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Lebih lanjut terus baca Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, sebab dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi memuliakan Tuhan Bapak Ibu bukan hanya sekedar dengan menyanyi. Ya, di gereja kita seringkali mendengar pemimpin pujian berkata, mari kita memuliakan Tuhan. Biasalah nyanyi, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, semua tepuk tangan. Hati Tuhan disukakan, saudara, dengan puji-pujian kita. Ya, nggak salah sih. Tapi kalau hanya itu, lalu hidup kita tidak memberi buah, ada sesuatu yang salah. Beda, bertentangan dengan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, sebab dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri murid adalah kalau kita berbuah.
Dan bukan sekedar berbuah loh, berbuah banyak. Nah, apa saja buah yang dihasilkan? Nah, kalau kita membaca Galatia pasal 5, 22, 23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, dan seterusnya. Itulah buah-buah karakter. Buah itu dihasilkan. Buah bukan dipaksa-paksa. Anda pernah menanam pohon mangga? Pernah ya? Bagaimana cara menanam pohon mangga? Dari biji mangga ditanam, terus disirami, terus dirawat, terus disirami, dikasih makan, sinar matahari yang cukup, dikasih pupuk yang cukup, dikasih air yang cukup. Nanti lama-lama bertumbuh. Perlu berapa lama pohon mangga untuk menjadi dewasa dan bisa menghasilkan buah mangga? Perlu waktu yang lama, bukan? Jadi Anda jangan nanam mangga, lalu tengah malam ditumpangi tangan, ya jam 12 malam, di dalam nama Yesus, engkau pohon mangga. Besok pagi keluar buah. Besok pagi keluar buah. Dalam nama Yesus, pohon mangga keluar buah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan mujizatmu Tuhan, pohon mangga ini jadi berbuah. Ya bisa sih, mungkin saya percaya bisa, bisanya bisa. Tapi aneh bukan? Pohon mangga yang natural dia bertumbuh, setelah dewasa baru dia berbuah. Itulah kehidupan Anda dan saya sebagai orang Kristen. Kita tidak mungkin akan berbuah kalau kita sendiri tidak bertumbuh. Kalau pohon tidak bertumbuh, terus tiba-tiba ada buahnya, Anda hati-hati. Itu buahnya buah plastik, Bapak Ibu. Beli di toko. Kalau di LA beli di Joanne atau di Michaels, ya, di tempel-tempel begitu. Nah, banyak kehidupan orang Kristen buahnya buah plastik. Kelihatan berbuah tapi bukan buah asli. Kelihatan manis, haleluya, puji Tuhan. Tapi nyatanya nggak gitu loh. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang dihasilkan. Buah yang benar adalah buah yang dihasilkan. Bukan ditempel-tempel di pohon. Anda dan saya nggak mungkin bertumbuh. Tidak mungkin berbuah kalau kita tidak bertumbuh. Nah, Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan menghasilkan buah. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah bertobat tapi tidak ada buahnya, mungkin pertobatan itu baru bukan pertobatan, bukan bertobat. T-nya hilang, tapi berobat. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perpendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perpendaharaannya yang jahat. Bicara tentang perkataan. Dan buah sangat dibutuhkan. Kenapa? Kenapa harus berbuah? Tadi Alkitab Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau Anda dan saya berbuah, kita memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa. Yang kedua, buah adalah tanda bahwa kita itu murid Kristus. Kalau pohonnya pohon mangga, buahnya durian, kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Atau pohonnya pohon durian tapi buahnya buah jambu. Aneh bukan? Nggak cocok. Nah, buah berbicara tentang pohon. Kalau buahnya mangga, pasti pohonnya pohon mangga. Kalau buahnya rambutan, pasti pohonnya rambutan. Nah, Anda dan saya, kita adalah murid Kristus. Yesus pokok dan kitalah carang-carangnya. Kalau buah kita tidak cocok dengan Kristus, apakah kita berani berkata bahwa kita adalah murid Kristus? Mungkin kita bukan murid Kristus loh. Mungkin kita beragama, baru sekedar beragama Kristen. Itu sebabnya saya mengundang Anda dan semua saja yang menyajikan tayangan ini. Kalau mungkin ada di antara kita yang hanya sekedar beragama Kristen,
Anda perlu bertobat. Meminta Yesus tinggal di dalam hati. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita setiap hari. Sehingga kita bertumbuh, mendisiplin diri bertumbuh. Dan terus bertumbuh sehingga kita nanti berbuah. Jadi Kristen itu bukan sekedar dibaptis, Pak. Kristen itu bukan sekedar ke gereja, Bu. Bukan sekedar ikut perjamuan, bukan sekedar ikut pakai kalung salib. Bukan. Jadi Anda dan saya dipanggil untuk menghasilkan buah. Karena buah berbicara tentang pohonnya, tentang pokoknya. Buah berbicara tentang siapa yang ada di dalam diri kita. Menghasilkan buah, menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Alkitab berkata, di dalam ayat 11 dikatakan, saya membacakan bagi kita sekalian, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang ketiga, hidup layak dan berkenan adalah dengan dikuatkan terus-menerus dengan kuat kuasanya. Maksudnya apa? Kenapa kita perlu dikuatkan? Karena kita ini pada hakikatnya lemah. Nah, Alkitab berkata, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Anda dan saya perlu kuat, perlu dikuatkan supaya kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hidup menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh tidak gampang. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian, kita menghadapi segala macam. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dikuatkan oleh kuat kuasanya, maka kita akan jatuh. Karena kita ini orang pada hakikatnya lemah. Nah, bagaimana dikuatkan dengan kuat kuasanya? Nah, Alkitab sudah memberi contoh. Matius 26:41. Yesus sudah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saya senang dengan kalimat Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Semua kita dicobai. Semua kita diuji. Tapi masalahnya kita jatuh atau enggak? Nah, caranya Yesus berkata berjagalah dan berdoalah. Jadi doa bukan karena kita butuh ini, butuh mobil Mercedes, butuh mobil BMW, butuh Toyota Avanza, butuh Honda Odyssey, butuh Toyota Camry. Bukan. Anda dan saya berdoa supaya kita ini mendapat kekuatan dari Tuhan. Sebab pada waktu kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jangan berdoa, tunggu kalau dokter bilang Anda kena kanker. Jangan. Berdoalah karena Anda membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Nah, doa memang tidak harus selalu meminta-minta. Walaupun kita boleh-boleh saja meminta. Tapi doalah. Nah, nyatanya, faktanya banyak orang Kristen kalau diajak doa nggak mau. Kalau diajak syukuran, semuanya datang Bapak Ibu. Nggak diundang pun juga datang. Tapi kalau dibilang doa, mari kita ada acara doa ya, nggak ada yang datang. Paling 8 orang, atau paling 5 orang. Itu pun telat-telat. Atau sudah belum selesai, sudah pergi dulu. Maaf ya, saya ada acara. Atau kalau doa, jagoannya kalau keroyokan di gereja. Wah, doa rame-rame. Tapi kalau doa di rumah, nggak berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap sepele hal seperti ini. Hidup sebagai orang Kristen itu berat loh. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan kita perlu berdoa.
Juga caranya Efesus pasal 6 ayat 10 dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Berarti ada possibility, ada kemungkinan kita jadi lemah. Makanya dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ayat 11. Efesus 6, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Disuruh pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan jadi Kristen pengangguran, diam, aduh enak ya jadi orang Kristen, aduh puji Tuhan. Bukan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh yaitu firman Tuhan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Itu adalah semua senjata yang Tuhan berikan. Pakai. Nah, untuk pakai itu nggak gampang loh. Kita harus belajar cara makainya. Emangnya pakai perisai gampang, Bapak Ibu? Pernah coba pakai perisai? Pakai perisai nggak gampang loh. Jangan asal, oh gampang pakai perisai gini-gini mah gampang. Ya kalau kita bermimpi atau kita mencoba-coba ya gampang. Pakai perisai itu gampang. Tinggal ting ting ting. Perlu latihan Bapak Ibu. Perlu latihan. Jangan kita sudah maju dalam peperangan baru kita belajar di sana. Terlambat. Sekarang waktunya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Perlu dilatih. Menggunakan firman perlu dilatih. Jangan gunakan firman sembarangan, asal-asalan, asal comot, ambil sana, ambil sini tanpa dilihat konteksnya seperti apa. Lah ini artinya Anda pakai pedang tapi nggak pernah latihan. Pokoknya asal dilemparkan, asal digoyang, digerak-gerakkan seperti itu. Yang ketiga dengan mengikuti supaya kita kuat. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti training centernya Tuhan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Ini training centernya Tuhan. Anda dan saya dikuatkan oleh Tuhan kalau kita terbiasa mengikuti training centernya dari Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang mau ikut training centernya dari Tuhan? Kalau diuji oleh Tuhan, belum apa-apa sudah minta mujizat Tuhan. Hamba minta mujizat-Mu Tuhan. Ya, nggak salah minta mujizat Tuhan, nggak salah. Jangan salah ya, saya tidak anti mujizat. Tapi maksud saya, kalau semua baru mulai kita sudah dikit-dikit minta mujizat, dikit-dikit minta mujizat, kapan kita itu mau kuat? Ibaratnya Anda sedang mengangkat beban. Yang angkat beban ya taruhlah 10-20 kilo lah. Baru angkat sebentar, baru dikasih latihan angkat beban 10 kilo. Sudah bilang, aduh nangis ya, nggak kuat mah, angkatan mah, ini mah, berat 10 kilo mah. Lalu mamanya, aduh nyo, kasihan nyo, kamu nyo ngangkat 10 kilonya, sini mama yang bawa aja. Saya tanya, ini anak terbiasa nggak ngangkat beban berat? Nggak bisa. Dari 10 kilo ditambah 11 kilo. 11 kilo tambah 12 kilo. Ya, nah ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu, jangan dikit-dikit minta mujizat. Berjuang. Ikuti ujian, ikuti training centernya Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Beri aku kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Engkau bersama dengan aku Tuhan. Ada lagunya kan? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Singkatnya seperti itu. Nanti lagunya cari sendiri Bapak Ibu. Bersamamu Bapa,
ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Nah, katanya bersamamu Bapa. Kok Bapak yang suruh ngangkat? Bersamamu Bapak, jalani. Kuat di dalam Tuhan. Orang Kristen harus makin hari makin kuat, tidak cengeng. Tuhan melatih Anda dan saya jadi kuat. Mengapa harus jadi kuat? Supaya kita bisa menjadi saksi. Bukan sekedar saksi hebat, saksinya di gereja. Saudara-saudara, saya mau bersaksi ya, hebat. Tapi kesaksian Anda di luar, melalui perbuatan harus hebat. Artinya apa? Kesaksian kita efektif, antara kata dan perbuatan itu sama, cocok, klop, pas. Nah, banyak yang menganggap sepele hal-hal ini. Ngeri loh Bapak Ibu. Ngeri. Ya, doa males. Ya, kemudian ikut training centernya Tuhan, males, nggak mau. Dikit-dikit, ya kemana hari ini ada KKR di mana ya? KKR yang ada mujizat, saya mau ikut ke sana. Ya nggak salah sih datang KKR, tapi maksudnya kalau kita dikit-dikit minta mujizat, dikit-dikit minta mujizat, kapan kita ini mau kuat? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berlatih, berlatih, berlatih. Belajar firman. Berlatih. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita hadapin. Untuk bertumbuh secara rohani, kita harus menjalani kehidupan yang layak dan menyenangkan Tuhan. Nah, kita melakukan dengan dipenuhi oleh firman, menghasilkan buah, dan dikuatkan dalam kekuatan kuasanya. Saya berdoa firman ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajari kami Tuhan untuk tidak sekedar puas menjadi Kristen, beragama Kristen, menjadi anggota gereja ABCD, Mega Church, gereja kecil, gereja besar. Tapi ajari kami Tuhan terus hidup layak dan berkenan kepadamu. Terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dimuridkan. Hidup kami pas sebagai murid Kristus. Sebab dengan demikian kami memuliakan Bapa. Kiranya firman ini jadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan bila anugerah dari Allah Bapa, kasih dan rahmat-Nya yang besar yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambut Raja. Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan